صحبه عن صدق والوفاء وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Pengurus DKM yang saya muliakan, jemaah Bapak Ibu, hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat wal qaimin wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan ini kita sudah sampai ke malam ganjil pertama di 10 hari terakhir, yaitu malam 21. Di malam ini kata Rasulullah kita cari-cari, tunggu-tunggu, ya, menanti-nanti kedatangan si Lailah, nama lengkapnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan antum mendapat kemuliaannya, bukan kebaikan 1000 bulan ya. Dikatakan dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih. Berarti 2000 bulan, 3000 bulan. Jadi keutamanya tidak dibatasi 1000 bulan, tetapi melebihi itu semua. Semoga antum mendapatkan semua. Jemaah rahimakumullah, nanti orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran menyebutkan orang bertakwa itu tidak hanya terbentuk kesolehan pribadinya, bahkan dia memiliki sensitivitas kesolehan sosial yang melebihi yang lain di atas rata-rata. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134 menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik dia dalam keadaan kondisi rezekinya lapang maupun sempit, sedang pailit, sedang tidak banyak untung pun dia tetap menjadikan infak itu hobinya. Kalau orang yang rata-rata dia berinfak kalau rezekinya banyak. Nah, ini orang yang bertakwa tidak hanya ketika lagi banyak rezeki, lagi sempit, lagi bangkrut, lagi pailit, dia tetap berinfak. Karena memang orang yang bertakwa itu di atas rata-rata. Nah, takwa menjadikan kita seperti itu. Puasa menjadikan kita memiliki kesolehan di atas rata-rata, baik kesolehan pribadi maupun sosial. Ya, dan ketika kita diajarkan untuk lapar, tidak makan, tidak minum selama siang hari walaupun terik sekali, ini adalah pengajaran tarbiyah dari Allah bahwa kita harus merasakan betapa pedihnya orang-orang yang kelaparan setiap hari. Kalau kita lapar hanya di bulan Ramadan, ada orang lain di luar kita yang laparnya sepanjang bulan. Tidak peduli Muharram, Safar, Ramadan. Yang kedua, kalau kita lapar di siang hari saja, malam hari mungkin makan banyak, makan enak. Ada saudara kita yang tidak tahu makan malamnya apa, di siang hari sudah puasa, malam juga puasa. Kalau lapar kita di bulan Ramadan, puasa kita ini diawali kenyang makan sahur, maka ada yang sudah lapar sejak sahur. Bahkan kalau kita diakhiri dengan kenyang berbuka, maka ada juga yang kesulitan mencari mau makan apa ketika berbuka. Nah, jadi dengan training, dengan tarbiyah Ramadan ini menimbulkan sensitivitas sosial seorang yang bertakwa. Jadi melihat lingkungannya. Dan memanglah ibadah dalam Islam ya seluruhnya mengandung dimensi sosial, Pak. Sekalipun sholat yang kita kerjakan barusan dan sholat-sholat yang lainnya, ya, memang orang sholat diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan semua bacaan, semua gerakan, kecuali hanya bacaan dan gerakan sholat saja. Ketika orang bertakbiratul ihram membesarkan Allah, Allahu Akbar, mengagungkannya, merendahkan diri, menghinakan di hadapan Allah, memuliakan, bertasbih, mensucikannya, sembari menyatakan ketundukan kepatuhan kepada Allah. Tetapi ada isyarat di akhir sholat kita bahwa sholat itu baru berakhir kalau Anda mengucapkan salam. Kepada siapa kita mengucapkan salam? Bukan kepada Allah. Karena itu dianjurkan kita melihat ke kanan ke kiri ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas Anda wahai semua saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum duafa, yatim, miskin, semuanya. Semoga selamat. Semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah. Begitu juga wahai saudaraku sebelah kiri. Jadi artinya setelah selesai keperluannya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia mesti action, ya. Tidak boleh kita merasa taat kepada Allah sendiri, bermesraan di tempat yang sunyi, kita beribadah bertangisan bersama Allah di gua yang sepi.
lalu kita tak peduli dengan lingkungan sekitar yang kelaparan. Tak dibenarkan begitu. Orang yang hanya taat secara pribadi, dia lupa dengan kondisi lingkungan yang sedang sulit misalnya, maka dia beragamanya dianggap dusta, dianggap pembohong. Keras ini ayatnya, surat Al-Ma'un. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah Anda siapa orang-orang yang ngaku beragama tapi pembohong? Kalau ada orang ngaku insinyur tapi dia bohong, berarti insinyur gadungan. Ngaku ustadz tapi bohong, ustadz gadungan. Nah, sekarang beragama bohongan siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang mencerca anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mempersiapkan ketersediaan pangan untuk orang miskin. Kepada anak yatim enggak disebut ngasih makan, Pak. Ya, kalau kepada miskin disebut mempersiapkan pangan. Kenapa? Karena yatim tidak hanya butuh makan, dia butuh kesehatan, pendidikan. Karena itu dianggap orang-orang ini hina bukanlah karena dia tidak berharta, tapi orang yang hina adalah yang tidak memuliakan anak yatim. Disebut dalam surah Al-Fajr ya. Fala kalla balla tukrimunal yatim. Sekali kalau tidak, bahkan mereka yang hina-hina itu tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau bahasanya untuk anak yatim bukan ngasih makan tapi memuliakan. Karena mereka telah ditinggal orang tuanya. Karena itu sebagai kebaikan tertinggi dalam Islam diantaranya adalah mencukupkan kebutuhan fisik dan non fisik yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang mencukupkan kebutuhan yatim, makan, sandang, pendidikan, kesehatan, pelayanan, seperti dua jari ini di surga Firdaus. Anda jauhkan antara jari telunjuk dan tengah Anda sejauh-jauhnya, paling jauh setengah jengkal. Siapa yang tidak mau berada di surga bersama Nabi di berjarak hanya setengah jengkal? Ini kebaikan terhebat jemaah sekalian. Tetapi sebaliknya menyia-nyiakan anak yatim, ini dosa terbesar pula. Apa konsekuensinya, Pak? Kalau antum ada anak yatim di lingkungan lalu terbengkalai, kelaparan atau tidak berpendidikan, jadi nakal. Bahkan ada yang berkata, anak yatim itu nakal-nakal ya. Siapa yang salah? Kalau ada orang ditinggal mati ayahnya, tak lagi ada ayahnya, tak ada walinya, pamannya, maka yang menjadi ayahnya ini aturan Islam, aturan Nabi, bahwa ayahnya si yatim menjadi 40. Jadi yatim itu kaya dalam Islam. Sehingga kalau ada anak yatim kelaparan, 40 rumah dari sebelah depan, belakang, kanan, kiri menanggung dosa besarnya atas kelaparannya anak yatim, atas tidak terlayani kesehatannya, atas tidak ada pendidikannya. Dan ini jarang sampaikan orang. Banyak anak yatim nggak tahu siapa yang mencukupkan kebutuhannya. Nah, karena itulah pula jemaah sekalian, kadang-kadang lembaga seperti pesantren, rumah tahfiz atau tempat panti asuhan menanggung semuanya. Karena konsepnya dalam Islam semestinya kalau ada anak yatim yang ditaruh di sebuah lembaga, apa itu pesantren, itu mestinya diikuti dengan 40 donatur. Sehingga kiainya itu nggak perlu lagi cari dana, dia hanya menjaga kesehatan si yatim, mendidiknya agar jadi ulama besar, mendidiknya mentalnya biar dia nanti jadi orang yang bisa menjadi manfaat besar bagi umat. Nah, ini tidak, kadang-kadang sebuah lembaga yatim kiainya itulah yang carikan makannya, dia pula yang cari untuk pendidikannya semuanya. Kemana yang lainnya? Sebenarnya sebuah panti yatim atau pesantren yang menolong anak yatim, itu kalau ada 100 anak yatim di situ berarti ada 4.000 donaturnya. Baru itu normal namanya. Ini kadang-kadang entah ditaruhnya kapan, tiba-tiba si kiainya cari kemana lagi keluarganya. Karena banyak yang seperti itu, Pak. Ada yang ditaruh oleh seseorang, lalu seseorang itu hilang entah kemana. Nah, yang begitu-begitu. Jadi dosa siapa coba kalau tidak terlayani si yatim? Ini termasuk pembohong agama. Ini sebuah pelajaran juga bagi kita. Ya, yatim dalam Islam mesti dimuliakan, bukan sekedar kasih makan. Baru kalau miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyiapkan ketersediaan pangan bagi orang miskin. Baru kalau miskin pangan.
Nah, akibatnya kalau tidak memuliakan yatim, tidak mempersiapkan ketersediaan pangan bagi orang miskin, fawailul lil musallin, fawail demi neraka wail, maka neraka wail adalah neraka jahanam, tapi bagian bawahnya jurangnya itu, jurang neraka jahanam bagi orang-orang yang tetap sholat. Dia khusyuk sholatnya, tapi tak peduli yatim di sebelahnya, tak peduli orang miskin kelaparan, maka dia calon-calon penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena dia pendusta agama. Disamakan dengan orang yang lalai dalam sholatnya, lalu orang-orang yang riya dalam amalnya, wa yamna'unal ma'un, termasuk orang yang mencegah bantuan yang bermanfaat. Walaupun kecil, al-ma'un walaupun kecil. Ada pengamen, jangan kasih dah. Dia itu bohong doang, bohong doang. Siapa tahu dia beneran butuh. Ada pengemis, jangan kasih dah. Pura-pura doang, di kampungnya udah kaya raya. Emang sudah terbukti? Yang ngomong itu dapat langsung apa? Lihat langsung apa kata orang? Katanya sih, katanya. Pengalaman saya di Masjid Fatullah, UIN, saya kebetulan maghrib, ada yang merintih-rintih pas azan maghrib itu. Aduh sakit. Akhirnya saya percepat ngimamin sholat maghrib. Saya mau lihat itu orang, saya lihat masih ada di bawah tangga lantai 2 masjid Fatullah UIN. Ada yang ngomong, entah masih entah siapa, jangan Pak Ustadz pura-pura doang. Karena saya yakin dia ngomong beneran, nggak bohong. Saya ada janji dengan 2 mahasiswa mau konsultasi skripsi juga. Akhirnya saya buru-buru pulang sebentar, saya selesaikan urusan dengan 2 mahasiswa, saya kembali ke masjid, saya tanya, mana tadi yang di bawah tangga? Itu lagi di klinik UIN. Saya kejar klinik UIN, tahu-tahu sudah wafat. Siapa itu yang menjadi pembunuhnya coba? Sakit perut, tahu-tahu dibuat lihat KTP-nya Makassar. Nah, pengalaman dari itu saya tidak boleh ada yang bersuuzon, walaupun kondisinya memang di negeri kita banyak orang miskin dan susah. Jadi pendusta agama kalau tidak ya. Nah, karena itulah ketika zaman Islam berkembang dari zaman Nabi juga luar biasa, Pak. Kedermawanan itu luar biasa. Dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sampai sekarang Utsman itu jariahnya mengalir terus, rekening Utsman itu bertambah-tambah, orang yang sudah ribuan tahun wafat tapi jariahnya terus mengalir. Nabi sendiri adalah manusia yang paling dermawan. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada fi Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dan paling lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Setelah itu sahabat, bahkan yang pertama kali dilakukan oleh khalifah pengganti Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika dibaiat menjadi khalifah, maka beliau menetapkan kebijakan selain ada 3 ya, selain memerangi nabi palsu, orang-orang murtad, beliau memerangi dan memenggal orang yang tidak berzakat cuma sekalian. Coba lihat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menangkap, menyuruh taubat dan dipenggal leher orang yang tidak berzakat. Lalu datanglah Sayyidina Umar, dia protes. Ini yang dipenggal ini orang yang masih sholat khusyuk, Pak. Kata Umar, ya Khalifah, kenapa Anda perangi dan akan Anda penggal orang-orang yang tidak berzakat padahal mereka masih khusyuk mengerjakan sholat? Kata Khalifah, ya Umar, Andakah yang bertanya ini atau seorang pecundang yang sedang ciut nyalinya bertanya seperti ini? Umar bin Khattab dikatain pecundang. Yang luar biasa, kalau perang saja orang kafir belum perang, kalau dengar nama Umar udah ciut, udah ngeper duluan, dikatain pecundang. Bahkan Nabi yang ngomong, Umar ini kalau lewat satu jalan lalu di arah berlawanan ada para setan sedang muktamar, lalu salah seorang setan melihat Umar, salah sesetan ya, ada Umar, lari Pak, buyar semua kalau ngelihat Umar bin Khattab. Tuh hebatnya Umar bin Khattab. Kalau Pak Umar jemaah kita di sini ketemu setan, yang lari siapa? Ya, kayak Umar bin Khattab juga tuh. Wallahi demi Allah ya Umar, Khalifatul Mukminin, tidak mau melihat seorang pun mukmin yang memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya itu walaupun berangkat sendirian. Tegas. Lalu Umar pun yang tadinya gagah itu menjadi ciut juga, tertunduk. Lalu memimpin perang, memenggal orang yang tidak berzakat.
Jadi kalau sekarang presidennya Abu Bakar, pangapnya Umar, banyak kepala yang putus. Kok bisa begitu? Ada yang bertanya, kok radikal sekali? Padahal Abu Bakar itu terkenal orang tua yang sangat lembut hatinya. Kok bisa tegas seperti itu? Karena jemaah sekalian banyak alasan. Yang pertama, khitabnya, perintahnya zakat itu setara dengan sholat. Dia masuk rukun Islam. Bahkan berulang-ulang lebih dari 82 kali dengan kalimat perintah, fi'il madhi, mudhari ataukah jumlah ismiyah. Apa contohnya? Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Itu berulang-ulang tidak kurang 82 kali. Betapa pentingnya zakat itu. Sehingga orang yang ke Islam lalu sholat saja tidak zakat, batal Islamnya. Itu dalilnya yang pertama. Yang kedua dalilnya, ya, dalil ayat. Kalau ayat, kalau hadis, ini hadis. Kalau hadis menyebutkan orang yang tidak sholat sebagai apa? Nabi menyebutkan itu. Kafir, nggak sholat, menyalahi hukumnya pula. Nggak wajib, kafir dia itu. Sepakat tuh semua ulama 4 mazhab. Tapi kalau ada yang tidak sholat tapi tetap meyakini sholat itu wajib, maka dia dosa besar, belum kafir menurut mazhab Syafi'i, tapi telah kafir menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau mengingkari wajibnya, itu semua mazhab sepakat kafir. Kenapa? Nabi bersabda, man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang tinggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Al farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah, kata Nabi. Bedanya orang mukmin kafir adalah sholat, bukan KTP. Ma bainana wa bainal kafir as-shalah. Pemisah antara kita dan kafir adalah sholat. Banyak sekali dalilnya ya. Kalau tidak sholat kafir, tidak zakat apa? Apa? Tadi yang jawab siapa? Betul itu, bisa benar. Kalau benar dapat hadiah umroh. Fasik. Ya 90 lah, belum 100. Belum dapat umroh itu. Ibu-ibu tahu Bu, kalau tidak zakat Bu, tadi panitia udah umumkan zakat, jangan ditunda lagi. Musyrik. Betul, musyrik. Coba lihat di surat Fusilat, tapi umrohnya sama orang tua aja proposalnya. Surat 41 ayat 6 ayat 7 kata Allah, wa wailul lil musyrikin, jurang neraka jahanam bagi orang-orang musyrik. Siapa dia? Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kalau yang murtad diperangi oleh khalifah sampai dipenggal, maka yang tidak zakat juga sama. Tuh. Coba. Nah, yang ketiga dalil logika. Coba, kalau orang maling, apa hukumannya? Kalau sampai nisabnya dia malingnya lebih dari berapa dinar gitu ya, atau aturannya itu baru dipotong tangan. Dipotong tangan hukumnya ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya. Orang maling itu biasanya orang susah, biasanya orang susah mencuri harta orang kaya. Tapi kalau yang 349 triliun itu saya tidak tahu apa sudah kaya apa masih miskin. Maling juga itu. Nah, orang miskin mencuri harta orang kaya dipotong tangannya. Nah, kalau tidak berzakat itu ketahuilah sebaliknya. Karena Allah tetapkan dalam hartamu yang sudah kaya, yang sudah nisab dan haul setahun, ada 1/40 alias 2,5% milik 8. Dia apa 8? Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, amilin, amil, gharimin, orang yang terpaksa berhutang karena kebutuhan pokok, untuk mu'allaf, orang baru masuk Islam. Bukan udah setahun masuk Islam, baru. Kemudian untuk apalagi? Riqab, pemerdekaan budak, Ibnu Sabil 8. Hanya 2,5%. Masih tersisa buat Anda 97,5% bersih. Nah, yang tidak keluarkan zakat itu maling, orang kaya mencuri harta 8 tadi. Fakir, miskin dan lain-lain. Karena zakat itu bukan harta Anda, harta orang lain yang nempel di dalam harta Anda. Jadi kalau Anda keluarin zakat, Anda belum keluarkan apa-apa, hanya melepaskan hak orang lain. Kalau Anda sudah wakaf, sudah sedekah, itu baru melepaskan harta Anda. Nah, ini konsepnya Pak.
Jadi maling juga, yang tidak zakat itu maling juga. Tapi lebih dahsyat lagi, orang miskin, orang fakir sudahlah susah, dimaling pula. Nah, ini tegas sekali jemaah sekalian. Kalaulah zakat ini teratur, maka bisa mengentaskan kemiskinan orang-orang muslim yang miskin di Indonesia ini. Udah banyak teorinya seperti itu, ya, penelitiannya seperti itu. Tapi karena orang enggan bayar zakat, bahkan zakat dianggap seperti sedekah, berapapun mau. Zakat saya tahun ini berapa? 100.000. Itu pembohong itu. Mestinya dalam Islam, amil itu sampai mensensus kekayaan setiap penduduk muslim sehingga dia ditetapkan sebagai muzaki atau mustahiqin, orang yang berzakat apa yang menerima zakat. Dari sisi diteliti sensus hartanya itu. Nah, tapi karena tidak seperti itu, maka amil di masjid hanya menunggu datang, baru berapa zakat ini, zakat ini, zakat ini. Maka kalau Anda hitung sendiri, tolonglah dilebihkan, jangan 2,5%. Tiap tahun Anda salah hitung 5%, ya. Pajak saja 10%, 11%. Itu tidak menunggu setahun, tidak nunggu nisab. Anda masuk warung, makan di restoran, bayar 500.000. Anda itu makannya 450.000, 50.000-nya pajak. Enggak nunggu setahun kan? Enggak nunggu nisab, langsung kena 10%. Nah, kalau Islam zakat hanya 2,5%, itu pun kalau nggak sampai, nggak ada. Ya kan? Anda punya tabungan di bank berapa? Di bank simpanannya 70 juta. Anda jadikan emas, sampai enggak 85 gram? Enggak sampai. Sekarang 1 gram 1 juta kan? Enggak sampai. Enggak zakat Anda, walaupun tabungannya itu berpuluh-puluh tahun masih segitu aja. Enggak ada zakatnya. Tapi kalau Anda tabungannya 100 juta, kena zakat? Belum, tunggu setahun dulu 100 juta itu di bank. Ya kan? Kalau masih belum setahun nggak ada zakat. Kenapa? 100 juta kalau dibelikan emas di atas 85 kena tuh 2,5% tuh 2,5 juta. Nah, saya ada teori supaya Anda tidak berzakat atas tabungan ya. Ini cara efektif, trik and tips untuk mengemplak zakat. Kan orang banyak mengemplak pajak nih. Sekarang zakat, bagaimana cara teraman mengemplak zakat? Kalau tabungan ya. Kalau ibu-ibu punya tabungan 100 juta, nanti kena zakat 2,5% kalau disimpan setahun. Caranya gampang. Kalau 100 juta ibu itu sudah berusia disimpan di bawah bantal itu di bank ya, 11 bulan dan 25 hari, segera sedekahkan 40 juta. Benar, pasti tidak kena zakat. Percayalah. Ya, ini cara paling efektif menghindari zakat. Jadi kalau Bapak punya tabungan 200 juta, mau setahun dia baru 11 bulan 20 hari, maka sedekahkan 160 juta. Tidak akan pernah kena zakat. Seumur hidup itu. Efektif luar biasa. Serahkan ke Masjid Al-Hijrah biar disalurkan. Ya. Nah, laksanakan itu Pak ya. Nah, inilah Islam kita itu. Kita tidak suruh mendekati Allah dengan cara banyak zikir lalu lupa yang lain. Banyak zikir bagus, ingat Allah, zikrullah, banyak istighfar, banyak taubat diperintahkan. Di malam hari kita bangun menangis mengeluarkan air mata, tapi di malam itu juga kita disuruh bersedekah. Itu ayatnya 274 Al-Baqarah. Jadi sedekah efektif itu saat Anda tahajud. Kalau dulu orang bingung bagaimana sedekahnya, bagaimana keluar rumahnya. Kalau sekarang tinggal buka handphone, cicit, langsung rekening Al-Hijrah masuk. Tapi hati-hati pakai QR, nanti diganti orang itu barcode-nya. Wah, masuk ke rekening. Hanya tahu siapa punya itu. Nah, jadi hati-hati juga. Yang konvensional itu jauh lebih baik Pak. Anda datang masukin kotak amal, itu kotak jadi saksi. Langkah-langkah Anda dari rumah jadi pahala. Satu langkah menambah pahala, mengurangi satu dosa, terus banyak kebaikannya. Justru yang konvensional itu masih lebih efektif dan bagus ya. Ya, inilah cara Islam. Kita disuruh menjaga agar jangan sampai orang hanya ego pribadi, taat sendiri, tak peduli lingkungannya. Kita harus sebarkan kebaikan. Karena Allah SWT akan membantu kita selama kita membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya itu selalu menolong saudaranya yang duafa. Ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, di manakah di dunia ini aku harus mencarimu?" Kata Allah, "Ya Musa, carilah aku di mana ada orang-orang yang hatinya hancur karena miskin." Nabi SAW ketika dikejar orang Taif, naik gunung dikejar, naik gunung, turun ke lembah dikejar, sampai sebuah aman, tidak terkejar lagi, darah masih
Mengucur tapi hampir jatuh ke tanah. Datang malaikat, ya Muhammad, kurang ngajar orang Taif. Kalau sampai darahmu yang itu mengenai tanah, aku ratakan negeri Taif itu, kata malaikat. Jangan wahai malaikat, dia itu tidak tahu. Mereka terprovokasi. Datang pula malaikat gunung. Gunung yang mana? Pilih saja. Gunung Abi Qais atau gunung yang lebih besar. Aku timpakan pada negeri Taif. Jadi malaikat yang tak punya nafsu pun marah ketika Rasul dilempari tulang, dilempari batu, berdarah. Nah, apa yang Nabi lakukan? Nabi menyebut Allah dengan ya Rabbal Mustad'afin, duhai Tuhan yang melindungi orang-orang lemah. Kalau tidak dia anaknya, kalau tidak anaknya cucunya, berikan hidayah. Makanya negeri Taif terkenal banyaknya umat Islam yang berdakwah sampai sekarang. 100% setelah itu anak cucu Taif itu orang-orang yang taat. Itu doa Nabi dikabulkan. Ya, begitu Rasulullah SAW. Makanya Rasul menyebut Allah dengan Rabbal Mustad'afin. Padahal Allah Tuhan semesta alam, tapi Rasul sebut Tuhan pelindung orang-orang susah. Ya. Nah, ketika dalam sehari Nabi pun melihat kondisi umat ini, bahkan beliau mengingatkan tidak beriman salah seorang kalian kalau bisa tidur tenang sementara ada tetangganya yang kelaparan. Bukan karena puasa. Saya tahu antum semua kelaparan tapi puasa untuk bulan Ramadan. Tapi ini tidak Ramadan dia kelaparan. Nah, terakhir di dalam hadis qudsi, dan saya sering mengulang hadis ini riwayat Imam An-Nasai, bahwa semua kita nanti di yaumil akhir akan disidang di pengadilan Allah yang Maha Adil. Kata Allah kepada kita semua, ya, kepada nenek kita, ayah kita, anak-anak cucu kita nanti, wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, kau tak beriku makan. Aku sakit, kau tak mengobatiku. Dan aku tidak berpakaian, kau tak memberiku baju. Lalu yang didakwah semua manusia menjawab, ya Allah, bagaimana kami memberimu makan, pakaian, obat-obatan, padahal engkau adalah Rabbal Alamin. Engkaulah Tuhan penguasa semesta alam. Kata Allah, wahai hambaku, di dunia dahulu ada hambaku yang kelaparan, ada hambaku yang sakit tidak mampu berobat, ada hambaku yang tidak mampu membeli pakaian baru. Karena itu kata Allah, kalau kalian mendekati mereka, mengenyangkan mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian, mengobati mereka sakit, pastilah kalian akan menjumpai aku di situ, kata Allah. Jadi carilah Allah di mana ada orang yang susah, ya, dalam tanda kutip, ya. Wattaqi da'watal mazlum fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Takutlah kalian dengan doa orang teraniaya, karena antara doanya dan Allah tak ada penghalang sama sekali. Kalau doanya Allah kabulkan, keluhannya pasti Allah dengar. Mungkin kita masih eksis, masih dengan kekayaan, masih bisa dengan Rubicon. Mungkin orang-orang susah itu belum mengeluh. Kalau keluhannya sudah menggentarkan aras, sekejap mata yang akan jadi pejabat jatuh, yang kaya raya jatuh. Mungkin karena anaknya dia jatuh, mungkin karena istrinya mestinya dia jadi pimpinan tertinggi, tahu-tahu jatuh. Gampang sekali bagi Allah membolak-balikkan kondisi. Mumpung kita masih Allah beri kesempatan, beri kelebihan, maka segeralah tunjukkan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya, taat secara spiritual kepada Allah, dan juga taat dan soleh secara sosial, memperhatikan sesama. Jangankan manusia, binatang saja dibantu. Seorang wanita yang maksiat pun mendapatkan sorga ketika memberi minum seekor anjing, apalagi manusia yang kelaparan, tentu saja lebih mulia dari itu. Mohon maaf, semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa, yang tidak hanya soleh secara pribadi, tapi sensitivitas sosial kita juga tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.